Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum belajar, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita belajar pada hari ini mengenai tema meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Nur Hujah SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SMP Nurul Ambia Mandiraja. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dalil naqli tentang Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tugas Nabi dan Rasul diutus ke muka bumi. Yang selanjutnya, siswa dapat meneladani sifat-sifat Rasul. Dan yang terakhir adalah siswa mampu memaparkan para Rasul ulul azmi dan mukjizatnya. Sebelumnya, silakan kalian buka buku paket PAI kelas 8, dibuka halaman 135. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul. Sudahkah kalian tahu apa pengertian dari iman kepada Rasul itu? Iya, sudah ada yang paham ya? Oke, kita belajar kembali di sini. Pengertian iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri, sehingga dapat diteladani umat Islam. Umat Islam wajib mengimani seluruh Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya diperintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad SAW, tetapi juga harus meyakini seluruh utusan Allah sepanjang zaman yang jumlahnya ada 25
Rasul. Para Rasul memiliki tugas yang diamanatkan Allah kepada mereka. Mereka merupakan manusia terpilih yang sengaja diutus oleh Allah untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Di antara tugas para Rasul yang pertama adalah sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Kemudian yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Sifat-sifat para Rasul Allah. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama, siddiq, artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran. Tidak ada yang salah sama sekali. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Artinya menyampaikan. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang mempunyai wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para Rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi. Yang keempat, fatona, yang berarti cerdas. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa maupun tidak pikun. Selain sifat wajib, juga ada sifat mustahil bagi Rasul. Adapun sifat mustahil bagi Rasul ada 4. 1. Kazib, artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Yang ketiga, kitman atau menyembunyikan. Yang keempat, balaudah, artinya bodoh. Seorang Rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang Rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermalukan oleh umatnya. Terakhir adalah sifat jaiz. Sifat jaiz para Rasul adalah auradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, dan lapar. Itu tadi ada sifat-sifat Rasul, ada 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Ada 25 Rasul yang wajib diketahui. Tentunya kalian semua sudah banyak yang hafal ya. Marilah kita mengingat kembali 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, Nabi Hud alaihissalam. Yang kelima, Nabi Soleh alaihissalam. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Yang kesepuluh, Nabi Yakub alaihissalam. Yang kesebelas, Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua-belas, Nabi Ayub alaihissalam. 13, Nabi Syuaib alaihissalam. 14, Nabi Musa alaihissalam. 15, Nabi Harun alaihissalam. 16, Nabi Zulkifli alaihissalam. 17, Nabi Daud alaihissalam. Yang ke-8, Nabi Sulaiman alaihissalam. 19, Nabi Ilyas alaihissalam.
20 Nabi Ilyas alaihissalam, 21 Nabi Yunus alaihissalam, 22 Nabi Zakaria alaihissalam, 23 Nabi Yahya alaihissalam, dan yang ke-24 adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir nomor 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian sudah tahu bahwa jumlah Rasul yang wajib diketahui jumlahnya ada 25. Di antara 25 Rasul, ada yang disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Pengertian Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 Rasul Ulul Azmi, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar mudah diingat dari kelima Rasul tersebut, maka kita singkat menjadi NIMIM. N-I-M-I-M. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Rasul Ulul Azmi. 1. Nabi Nuh alaihi wasallam diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar, yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup pada zaman tersebut sepasang-sepasang. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang tahu mukjizatnya Nabi Ibrahim apa? Ia tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian yang ketiga, mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Ada yang tahu? Ya, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa, tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya, serta dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja siapa yuk? Oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan. Kemudian yang kelima, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Yang paling terkenal apa coba? Iya, yang paling terkenal adalah Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Selain Al-Quran, dapat terbelahnya bulan menjadi dua walaupun hanya tampaknya saja, ya. Kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj. Materi yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan mempelajari sejarah Nabi menjadi pelajaran bagi kita agar senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya dari Bu Ujah mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.